Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Angel. Nama saya Muhammad Yunus. Saya Khairul Amrifani. Saya Nisa Mutiara. Kami dari Program Studi Ekonomi Bangunan Angkatan 23 Universitas Muhammadiyah Riau ingin mewawancarai saudara terkait paradigma Islam dalam bidang ilmu ekonomi. Sebelumnya boleh mengenalkan diri terlebih dahulu. Oke, jadi kawan-kawan, perkenalkan nama saya Farid Darwin, sapa akrabnya Farid. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Abang. Yang pertama, bagaimana peran seorang Muslim yang bergerak di bidang ekonomi dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini? Nah, sebagai seseorang yang aktif di bidang perekonomian, tentunya kita harus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama itu menghindari jual beli yang memiliki unsur riba, perjudian, dan juga akad yang tidak jelas. Yang kedua itu memperkuat literasi kita mengenai keuangan syariah. Hal itu penting supaya kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Gitu. Jadi yang kedua, apa tantangan terbesar dalam pengembangan paradigma ilmu ekonomi Islam di dunia akademik saat ini? Kalau untuk tantangan terbesar itu penelitian mengenai ilmu ekonomi syariah itu masih kurang, risetnya itu masih kurang. Jadi itu membuat kita terbatas memiliki ilmu ekonomi syariah. Kalau tantangan lainnya itu seperti ekonomi syariah itu sering dianggap remeh, sering dikesampingkan. Padahal itu wajib kita libatkan dalam Islam. Lanjut Bang, saya akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jika ada satu hal yang perlu diubah dari paradigma ekonomi tersebut, apa yang Abang yang perlu diubah? Nah, jika ada satu hal yang perlu diubah dari paradigma perekonomian itu adalah pergeseran fokus dari pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada PDB atau produk domestik bruto dan keuntungan jangka pendek menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Nah, ini berarti kita mempertimbangkan dampak lingkungan dan distribusi kekayaan secara lebih luas di dalam pengambilan keputusan ekonomi. Baik Bang. Selanjutnya gini, dalam kehidupan sehari-hari Abang nih, menurut Abang bagaimana Islam mengajarkan kita tentang mencari rezeki dalam bentuk bekerja? Nah, kita harus jadikan bekerja itu sebagai ibadah ya, tanpa melupakan kewajiban yang lain seperti sholat, mengaji. Dan tidak lupa pula kita berzakat untuk mensucikan harta yang kita miliki. Dan juga bersyukur apa yang telah kita capai. Nah, dunia akhirat itu harus seimbang. Dan jangan lupa pula berdoa dengan usaha yang kuat. Bagaimana supaya ekonomi masyarakat bisa lebih adil dengan sesuai dengan ajaran Islam? Kalau menurut saya itu intinya jauhi riba, perjudian, dan akad yang tak jelas tadi seperti yang saya sampaikan. Dan juga menjaga amanah dan kejujuran dalam berekonomi atau berdagang dan tak lupa sedekah. Ada harapan Abang terhadap peran masjid dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar? Saya berharap masjid ini bukan hanya sekedar tempat kita sholat aja ya, tapi juga sebagai sarana pendidikan seperti pengajian dan MBA serta kegiatan sosial seperti bidik ibu-ibu contohnya dan juga majelis taklim. Baik, terima kasih atas kesempatan Abang telah bersedia kami wawancarai.